Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Marcelina Efranita Purba. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu vulkanisme dan bagaimana prosesnya. Nah, bagi negara yang terletak di gugusan gunung api dunia atau yang sering disebut oleh Ring of Fire seperti Indonesia, gempa bumi bukan dibilang hal yang asing lagi bagi kita. Adapun penyebab gempa bumi sendiri itu banyak, dari pelepasan energi yang sangat cepat atau yang sering kita sebut dengan seisme, pergeseran lempeng bumi hingga pergerakan magma di dalam gunung berapi atau yang disebut vulkanisme yang akan kita bahas. Vulkanisme ini sendiri pengertiannya adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas pergerakan magma yang menyusup ke dalam lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Magma adalah bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan padat berupa batuan, cairan, dan gas. Magma ini sendiri menempati suatu kantong yang kita sebut dapur magma. Nah, letak dapur magma di dalam bumi berada pada kedalaman yang bervariasi. Ada yang sangat dalam, tetapi ada yang pula yang sangat dekat dengan permukaan bumi. Jarak dapur magma dengan permukaan bumi inilah yang berpengaruh terhadap besar kecilnya proses vulkanisme. Nah, di atas telah disebutkan bahwa salah satu komponen magma adalah gas. Jika tekanan gas dalam magma bertambah hingga mencapai titik tertentu, magma akan menjadi aktif dan bergerak naik ke permukaan bumi. Perjalanan magma menuju permukaan bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu intrusi dan ekstrusi. Apa sih bedanya? Nah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai intrusi magma. Apa itu intrusi magma? Intrusi magma ini adalah proses keluarnya magma melewati celah-celah batuan, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Ingat, tidak mencapai permukaan bumi. Intrusi magma dapat dibedakan menjadi 6, yaitu batolit, diaterma, latolit, sil, intrusi, korok atau gang, dan apolisa. Nah, gimana bisa kita lihat? Batolit ini sendiri adalah intrusi magma yang berada dekat dengan dapur magma. Diatrema itu sendiri adalah intrusi magma yang mengisi pipa letusan mulai dari dapur magma hingga ke permukaan bumi. Selanjutnya itu mengenai lakolit. Apa itu lakolit? Lakolit adalah magma yang menerobos di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat sehingga berbentuk cembung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sil. Sil, intrusi magma di antara dua lapisan batuan yang berbentuk lapisan magma yang tipis. Bentuk sil sejajar dengan lapisan batuan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai intrusi gang atau korok. Intrusi gang adalah batuan hasil intrusi yang memotong lapisan litosfer. Selanjutnya, apolisa. Apolisa adalah urat magma atau cabang dari intrusi gang dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu ekstrusi magma. Ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma dari dapur magma ke permukaan bumi. Magma yang mencapai permukaan bumi itu disebut lava. Kamu dapat mengamati proses ekstrusi magma saat terjadi letusan gunung api. Nah, berdasarkan tempat terjadinya, ekstrusi magma dibedakan menjadi 3, yaitu ekstrusi linear, sentral, dan areal. Nah, apa aja itu? Nah, erupsi linear adalah proses keluarnya magma melalui celah yang ada di sepanjang retakan pada kulit bumi. Nah, erupsi sentral adalah proses keluarnya magma melalui saluran tunggal yang terhubung langsung dengan perut bumi. Selanjutnya, erupsi areal adalah proses keluarnya magma melalui suatu wilayah yang luas. Erupsi ini disebabkan karena dekatnya permukaan bumi dari dapur magma itu sendiri. Sementara itu, berdasarkan sifat dan kekuatannya, ekstrusi itu dibedakan menjadi 2, yaitu erupsi efusus dan erupsi eksplosif. Nah, apa itu erupsi efusif? Erupsi efusif adalah erupsi berupa lelehan lava melalui rekahan atau lubang kawah gunung api. Nah, sedangkan erupsi eksplosif itu sendiri adalah erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan padat berupa lapilli,
bom, kerikil, dan debu vulkanik bersamaan dengan gas fluida. Nah, ekstrusi magma mengakibatnya terbentuknya gunung api. Sifat magma dan kekuatan letusannya berpengaruh terhadap bentuk gunung api. Nah, selain itu terdapat beberapa pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, beberapa contoh negatif dari letusan vulkanisme ini adalah material erupsi gunung api dapat merusak daerah-daerah yang dilaluinya. Lahar dingin menyebabkan sungai menjadi dangkal sehingga berkemungkinan besar dapat menyebabkan banjir. Material ekshalasi berupa gas beracun berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Selain itu, terdapat juga dampak positif dari vulkanisme itu sendiri, yaitu material yang dikeluarkan gunung berapi dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Pembekuan magma menjadi mineral dan bahan galian yang bermanfaat bagi manusia seperti intan, timah, tembaga, belerang, dan batu apung. Udara yang sejuk dan pemandangan pegunungan yang indah dapat menjadi daya tarik wisata. Uap yang dikeluarkan dari gejala panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan yang terakhir, hutan di lereng gunung mampu menahan erosi dan menyimpan air hujan. Nah, demikian itu aja penjelasan mengenai vulkanisme. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.